Juri, ini merupakan mosi narasi di mana kondisi saat ini dalam lingkungan kerja atau pendidikan dan lain sebagainya, kerap kali kesuksesan itu didapat dari standar status yang ada atau kekayaan yang ada, seperti kekayaan harta dan lain sebagainya. Seringkali untuk mendapatkan hal-hal tersebut atau mendapatkan hal-hal yang beridentik atau memiliki kekaitannya dengan kesuksesan itu biasanya memerlukan atau harus memerlukan kemampuan individu untuk bertahan dalam kesulitan atau bertahan dalam tekanan yang ada di dalam perusahaan tersebut atau bertahan dalam masalah-masalah yang ada dalam perusahaan atau sekolah atau lingkungan publik yang ada. Hal tersebut merujuk pada resiliensi yang dibawakan. Yang jika dalam pelaksanaannya terdapat hal yang terlalu diglorifikasi akan menciptakan atau mendapatkan beberapa masalah seperti 3 hal. Yang pertama, obses atau keinginan orang untuk sukses secara tidak sehat karena pekerjaan yang berlebihan, dan yang kedua adalah stres yang berat untuk mencukupi standar sukses itu. Dan yang ketiga adalah ekspektasi sosial akan sukses yang berlebihan terhadap individu yang bisa menjadi tekanan secara eksponensial ke depannya. Menjadi 5 tekanan yang kami bawakan, yaitu yang A, dari yang terdekat sendiri atau dari orang tua, B, dari keluarga itu sendiri, yang C, dari teman, yang D, dari masyarakat, dan yang E, dari perusahaan atau sekolah itu sendiri. Lalu masuk ke poin pembangunan Dewan Juri. 3 poin pembangunan yang datang dari pembicara 1 tim pro. Yang pertama, kontekstualisasi, 3 hal. A, glorifikasi yang kami bawakan itu seperti apa bentuknya? Glorifikasi yang kami bawakan ialah bentuk pandangan atau persepsi untuk sebuah objek narasi yang berlebihan. Dan yang perlu dikatakan adalah dari kata berlebihannya itu sendiri untuk glorifikasi. Lalu yang B, bentuk menyesali yang dibawa itu seperti apa bentuknya? Menyesali yang kami maksud ialah menyesali kepada bentuk glorifikasinya. Dan yang C, kenapa glorifikasi terhadap resiliensi itu bisa berbahaya pada nantinya? Karena dapat mengubah arah narasi menjadi standar yang berbahaya. Berbahaya itu seperti apa bentuknya? Standar kesuksesan yang nantinya bisa menjadi sangat tinggi dan tidak cocok untuk terhadap semua orang. Lalu yang kedua, kondisi status quo Dewan Juri, maraknya stres yang berlebihan, tekanan sosial, bahkan sampai bunuh diri disebabkan oleh standar sukses, bisa disebabkan oleh standar sukses yang berlebihan. Tuntutan yang tiada batas menjadikan masalah eksponensial dalam kerangka waktu yang berkelanjutan, sehingga dalam hal tersebut bisa terjadi jika narasi resiliensi itu terlalu diglorifikasi dan menyampingkan narasi-narasi terhadap kesuksesan yang berlaku lainnya, atau narasi-narasi tentang misalnya pekerjaan yang sehat atau proses untuk menyelesaikan masalah secara sehat atau proses menghadapi masalah secara sehat itu bisa dikesampingkan dengan adanya glorifikasi atau bentuk persepsi secara berlebihan terhadap narasi dari resiliensi itu sendiri. Lalu yang ketiga, poin setup yang ketiga atau poin pembangunan yang ketiga adalah beban pembuktian. 2 hal. Yang pertama, kenapa bentuk glorifikasi dalam resiliensi itu bisa menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang didapat. Lalu yang kedua, yaitu kenapa validasi dalam kesuksesan itu penting. Sebelumnya penggambaran tambahan Dewan Juri, yang tim proses sali ialah bentuk dari glorifikasinya, bukan resiliensinya. Kami tidak 100% menolak bentuk resiliensi dan mengakui untuk mendapatkan kesuksesan itu memang bisa didapatkan oleh resiliensi, di mana suatu individu atau murid misalnya atau pekerja itu harus bertahan dengan tekanan-tekanan yang ada, karena kalau mereka tidak bertahan maka mereka tidak akan mendapatkan hal yang mereka inginkan secara penuh di dalam pekerjaan tersebut. Kami mengakui hal tersebut. Yang kami inginkan adalah batasan terhadap resiliensi itu sendiri. Karena perlu diketahui Dewan Juri bahwasanya entah itu sistem atau narasi yang terlalu kuat itu biasanya bisa memunculkan risiko koruptif yang besar juga, sehingga bisa membunuh esensial dari narasi itu sendiri atau bisa membunuh esensial dari tujuan apa yang akan didapatkan oleh pekerja misalnya atau pelajar misalnya untuk menjadi sukses. Dengan adanya glorifikasi resiliensi itu dapat membunuh esensi hal tersebut dan bisa membunuh juga esensi dari narasi lainnya yang penting juga dalam proses pekerjaan atau pendidikan, atau penting juga dalam konteks kesuksesan itu sendiri. Lalu masuk ke argumentasi Dewan Juri. 2 poin argumentasi yang datang dari tim pro. 1, glorifikasi resiliensi dapat menciptakan tekanan eksponensial dalam pekerjaan karena terjadi peningkatan drastis harga validasi kesuksesan. 5 bentuk pandangan. A, dari orang tua itu sendiri. Tentu saja orang tua itu menginginkan hal yang lebih untuk anaknya, menginginkan ekspektasi yang lebih untuk anaknya, sehingga mereka itu ingin anaknya itu sukses, ingin anaknya itu bekerja dengan baik, atau ingin anaknya itu secara kekayaan lebih atau secara hartanya itu banyak. Dan ketika glorifikasi terhadap narasi resiliensi itu sampai kepada orang tua tersebut, maka tekanan yang ada pada anak tersebut akan sangat tinggi, di mana orang tua tersebut menginginkan bahwasanya kamu tidak bisa sukses dengan pekerjaan-pekerjaan yang ringan misalnya, atau dengan hanya melakukan hal-hal yang ringan misalnya, atau melakukan work-life balance atau pekerjaan yang sehat misalnya, karena mereka dituntut untuk terus lembur atau misalnya terus menghadapi tekanan yang ada secara tidak sehat, seperti misalnya lembur tadi, atau dengan bekerja tidak melihat batas waktu segala macam. Dan
Hal tersebut bisa menjadi tekanan kepada anak tersebut sehingga anak tersebut misalnya memiliki fisik yang lemah dan tidak kuat untuk bekerja dan menciptakan masalah eksponensial nanti ke depannya mereka akan sakit dan tidak berangkat kerja misalnya. Lalu yang B dari keluarga, semisal nanti ada pertemuan keluarga, habis itu keluarganya memiliki ekspektasi sosial tentang sosial yang berlebih karena glorifikasi daripada resiliensi itu sendiri, itu juga akan berpengaruh pada mental anak, di mana mental anak-anak yang dianggap mereka itu belum cukup untuk bekerja lebih keras atau belum cukup untuk mendapatkan tekanan atau menghadapi tekanan yang besar, itu bisa dijauhi misalnya dari keluarga, dan itu juga akan berpengaruh kepada mental anak, di mana anak tersebut merasa, kenapa perasaan aku sudah melakukan hal yang baik, perasaan aku sudah melakukan hal-hal yang wajar dalam pekerjaannya, namun kenapa tetap dijauhi, karena perspektif daripada glorifikasi yang berbeda itu. Lalu yang C dari teman itu sendiri, di mana teman-temannya mungkin akan merasa bahwasanya akan terjadi persaingan yang tidak sehat, di mana teman-teman tersebut kalau misal akan lebih baik jika bekerja dengan tidak sehat, bekerja dengan berlebihan, dan kalau misal kamu bekerja dengan sehat dan berlebihan karena glorifikasi resiliensi itu tersebut, itu bisa menjadikan konflik yang tidak berkepentingan juga, misalnya kompetitif yang tidak sehat. Lalu yang D dari masyarakat itu sendiri, sehingga pandangan masyarakat terhadap orang atau terhadap pekerjaan yang santai misalnya, atau meskipun itu memiliki beban yang besar juga, itu juga akan menjadi rancu karena adanya glorifikasi resiliensi. Lalu yang E dari dari perusahaan atau sekolah tersebut, perusahaan bisa menuntut hal yang lebih untuk untuk pandangan perusahaan untuk menjadi sukses tersebut, atau sekolah juga sama saja. Lalu yang kedua, validasi kesuksesan itu penting karena esensi dari kesuksesan sendiri itu terdapat pada validasi, dan validasi sebagai bentuk verifikasi apakah orang itu bisa disebut sukses atau tidak. Dua subbab. A, sulit menentukan sukses hanya dari perspektif diri sendiri, karena manusia itu memiliki naluriah yang selalu ingin lebih. Kalau misal mereka beranggapan bahwa sukses itu, misalnya tim Kota bilang beranggapan bahwasanya oke, cukup individu saja menganggap dirinya sukses, bahwasanya itu tidak akan terjadi karena manusia ingin hal yang lebih juga. Lalu yang B, grafik naluriah ingin lebih itu akan lebih stabil ketika validasi itu sudah terlaksana. Seperti orang kaya yang terlalu keluar-keluar misalnya, yang tidak terlalu keluar-keluar misalnya, karena mereka sudah mendapatkan validasi daripada masyarakat misalnya, daripada keluarganya, mereka sudah cukup untuk validasi tersebut, sehingga rasa ingin lebihnya juga akan berkurang dan akan lebih stabil karena batasan tersebut, karenanya bangga menjadi tim pro.